Dalam konflik Israel-Palestina beberapa waktu terakhir ini, termasuk dalam konflik beberapa tahun sebelumnya, kita sering disuguhi aksi dari sistem pertahanan milik Israel, yakni Iron Dome atau kubah besi. Dalam bahasa Ibrani, namanya adalah Kipat Barzel. Kesemuanya memiliki arti yang sama. Rudal-rudal dari sistem Iron Dome sukses mencegat dan menghancurkan roket-roket yang akan menyerang kota-kota di Israel. Dalam video ini, kita akan mengulas tentang kecanggihan dan prinsip kerja dari Iron Dome. Di sini, kita tidak akan membahas konflik antara Israel dan Palestina, tetapi hanya fokus membahas tentang teknologi dari Iron Dome. Tentang masalah Palestina, sikap kita jelas. Sebagaimana sikap bangsa Indonesia sejak dahulu selalu mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk memperoleh kemerdekaan dan menentang penjajahan oleh Israel, serta menentang Zionisme dengan tidak pernah menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Kita lanjutkan pembahasan tentang Iron Dome. Iron Dome merupakan sistem pertahanan udara dengan tipe Siren atau Counter Rocket Artillery and Mortar. Jadi, sistem ini dirancang untuk menangkis serangan roket, artileri, dan mortir. Ketiganya memiliki persamaan, yakni lintasan atau trajektori berbentuk parabola dan umumnya tidak berpemandu atau unguided. Iron Dome dirancang untuk dapat menangkis serangan roket dan artileri yang ditembakkan dari jarak 4 km hingga 70 km. Iron Dome dikembangkan oleh Rafael Advanced Defense System dan Israeli Aerospace Industry. Sistem ini mulai efektif digunakan sejak tahun 2011. Iron Dome terdiri dari 3 komponen utama, yakni sistem radar, battle management and weapon control, dan unit peluncur misil. Yang pertama adalah sistem radar yang berfungsi untuk mendeteksi ancaman yang datang. Radar pada sistem Iron Dome menggunakan radar ILM-2084 yang dikembangkan oleh Elta System Limited, anak perusahaan dari Israeli Aerospace Industry. Radar ILM-2084 merupakan multi-mission radar dengan teknologi EISA atau Active Electronically Scanned Array, yakni setiap elemen antena radar memiliki transmitter tersendiri, sehingga bisa memancar gelombang multispektrum. Radar ini mampu mendeteksi peluru artileri dari jarak 100 km. Untuk target yang lebih besar seperti rudal bertenaga turbojet atau ramjet atau yang biasa diistilahkan sebagai air breathing target, radar mampu mendeteksinya hingga jarak 350 km. Untuk target berukuran kecil, semisal peluru artileri, radar bisa melacak hingga 200 peluru artileri secara bersamaan. Untuk target yang lebih besar seperti pesawat dan rudal, bisa dilacak hingga 1.200 target. Selain untuk mendeteksi dan melacak target, radar ini juga digunakan sebagai pengendali dari rudal penangkis yang ditembakkan. Radar akan melacak posisi rudal dan mengarahkannya untuk menuju roket atau artileri yang akan dicegat dan dihancurkan. Untuk menghindari salah tembak atau friendly fire, radar ini dilengkapi dengan perangkat IFF untuk membedakan mana objek kawan dan mana objek lawan, atau Identification Friend or Foe. Sebagai perangkat deteksi tambahan, terdapat pula sensor elektro-optikal dengan sensor inframerah. Hasil deteksi dari radar ini dikirimkan ke Battle Management and Weapon Control atau disingkat BMC. Ini adalah otak dari sistem Iron Dome. Di sini, hasil deteksi radar tersebut dianalisa. Dalam beberapa detik setelah target terdeteksi, sistem sudah mampu mengkalkulasi lintasan dari target dan memperkirakan di mana titik jatuhnya roket atau artileri tersebut. Dengan mengkalkulasi lintasan proyektil tersebut, sistem juga dapat mengetahui lokasi peluncuran, di mana nantinya dapat mengirimkan serangan balasan. Jika lintasan roket tersebut diperkirakan akan jatuh ke tempat pemukiman atau objek vital, maka sistem Iron Dome akan menembakkan rudal untuk mencegat dan menghancurkan roket tersebut. Namun, jika lintasan roket musuh tersebut menuju area kosong yang tak berpenghuni, maka sistem Iron Dome akan membiarkan saja roket tersebut. Sistem radar dan BMC ini umumnya berada di tempat yang sama, dilengkapi dengan power supply dan jaringan telekomunikasi. Posisi radar dan BMC berada jauh dari jangkauan musuh, dan umumnya ditempatkan di tempat yang tinggi untuk memaksimalkan jangkauan deteksi. Sedangkan komponen ketiga, yakni unit peluncur misil, ditempatkan terpencar-pencar di garis depan. Unit peluncur ini bersifat mobile dan selalu berpindah-pindah untuk menghindari serangan atau sabotase musuh. Sebenarnya, radar dan BMC juga bersifat mobile.
antara unit peluncur dengan radar dan PMC dihubungkan dengan sistem telekomunikasi wireless. Setiap unit peluncur berisi 20 rudal atau interceptor yang bernama Tamir. Nama Tamir merupakan akronim dari Til Meyaret yang berarti rudal pencegat. Tamir merupakan rudal dengan pendorong roket berbahan bakar padat dan dilengkapi dengan aktif radar homing. Ketika diluncurkan, Tamir ini dikendalikan oleh sistem radar menuju target yang akan dicegat. Komunikasi antara interseptor Tamir dan radar menggunakan data link 2 arah. Setelah mendekati targetnya, Tamir akan beralih menggunakan radarnya sendiri, mendeteksi secara akurat posisi target. Dengan dikendalikan oleh sirip-siripnya, Tamir akan mengejar dan mencegat target. Interseptor Tamir dilengkapi dengan laser proximity yang terus mengukur jarak antara interseptor dan target. Interseptor akan meledak sedekat mungkin dengan target dalam rangka menghancurkannya. Pada saat meledak, ledakan hulu ledak melontarkan ratusan pecahan logam yang akan menghancurkan target. Tamir dirancang agar efek dari ledakan ini bisa mengenai bagian hulu ledak dari roket musuh. Kecanggihan dan efektivitas dari Iron Dome ini tentu harus dibayar mahal. Meskipun tidak ada data resmi berapa tepatnya harga per unit satu interseptor Tamir, namun beberapa sumber menyebut harga per unitnya antara 50.000 hingga 100.000 dolar, atau antara 700 juta hingga 1,4 miliar rupiah. Harga ini 100 kali lipat lebih mahal dibandingkan harga roket milik Hamas yang dicegatnya. Namun, jika berkaca pada konflik tahun 2014 bahwa beberapa roket dan mortir Palestina yang berhasil mengenai Israel menimbulkan kerugian material sekitar 560 miliar rupiah dan kerugian ekonomi 1,5 triliun, maka biaya Iron Dome ini masih sangat layak. Selain itu, Israel tidak perlu khawatir masalah biaya. Ada yang selalu siap untuk membantu, yakni Amerika Serikat. Pada tahun 2014, setelah Perang Gaza, Amerika Serikat memberikan bantuan darurat kepada Israel untuk produksi Iron Dome. Jumlah bantuan yang diberikan adalah 225 juta dolar atau 3,2 triliun rupiah. Hingga saat ini, Amerika Serikat telah memberikan 700 juta dolar atau 9,8 triliun rupiah kepada Israel untuk keperluan riset, pengembangan, dan produksi dari Iron Dome. Israel diperkirakan akan melipat gandakan jumlah dari unit peluncur Iron Dome. Ini karena sekarang Iron Dome bisa ditembus dengan serangan masif terus-menerus. Ketika interseptor pada peluncur habis, maka dibutuhkan waktu untuk mengisi ulang. Pada saat inilah terjadi kekosongan pada salah satu unit peluncur, sehingga roket musuh bisa masuk. Selain itu, untuk menyerang kota-kota yang berjarak dekat atau berbatasan langsung dengan Gaza, Hamas kini menggunakan roket dengan lintasan rendah. Lintasan roket yang rendah ini terbukti luput dari cegatan Iron Dome. Namun, Iron Dome hanyalah salah satu dari sistem pertahanan udara berlapis yang dimiliki Israel. Selain Iron Dome, Israel memiliki Drone Dome untuk menangkal serangan drone. Kemudian, sistem pertahanan udara jarak menengah Spider dan pertahanan udara jarak jauh yang bernama David Sling. Sistem-sistem pertahanan udara ini membentuk perisai berlapis yang sulit ditembus.